saudara sekalian, hari ini tanggal 29 Mei 1945, kita berkumpul hari ini dengan misi yang besar, yakni merumuskan dasar negara untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini, sidang pertama BPU PKI resmi dibuka. Sidang hari ini terbuka bagi siapapun yang ingin menyampaikan rumusan dasar negara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Yamin. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan pendapat saya tentang rumusan dasar negara yang saya yakini tepat untuk bangsa Indonesia. Saya mengusulkan 5 asas pokok. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan budaya, adat, dan keyakinan. Maka dari itu, kita memerlukan rumusan dasar negara yang tepat untuk bisa menyatukan kita dari perbedaan-perbedaan yang ada. Negara kita tidak didasarkan oleh satu agama saja, tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Maka dari itu, peri ketuhanan harus menjadi landasan moral, bukan hanya menjadi nilai semata. Peri ketuhanan, iya baik, tapi pengertiannya luas sekali. Iya, kita perlu memperjelas maknanya. Jangan sampai hanya menjadi bahasan dalam dasar negara. Saya percaya dengan 5 asas ini, kita dapat membangun negara yang bermartabat, adil, dan kesatuan. Rapi dan terstruktur, tetapi menurutmu apakah sudah cukup kuat? Sudah membuka jalan, tapi besok kita akan memberikan arah yang lebih jelas. Terima kasih atas pandangannya, Muhammad Yamin. Kami akan menjadikan gagasan tersebut sebagai bahan pertimbangan dan akan kami lanjutkan di esok hari bersama Profesor Supomo. Sidang hari ini, tanggal 30 Mei 1945, akan dilanjutkan oleh gagasan milik Profesor Supomo. Silakan Profesor Supomo. Terima kasih Ketua Sidang. Saudara-saudara sekalian, sebagai negara yang sedang menuju kemerdekaan, kita tidak hanya membutuhkan dasar negara yang kuat secara hukum saja, tetapi juga sesuai dengan jiwa dan cara hidup bangsa kita. Untuk itu, saya mengusulkan 5 hal penting yang dapat menjadi dasar negara bangsa kita. Yang pertama, persatuan negara. Kedua, semangat kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan bersama. Keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan sosial. Saya tidak setuju kalau negara hanya mementingkan kebebasan pribadi seperti di negara-negara barat. Negara kita lebih mengenal semangat kerjasama dan gotong royong, bukan persaingan antar kelompok. Negara harus sama seperti keluarga besar, saling mendukung dan bersatu dalam tujuan yang sama. Menarik, tapi belum jelas soal posisi agama. Betul, kita harus pastikan agama tidak hanya menjadi pelengkap. Tentang agama, saya berpandangan negara tidak boleh memaksa rakyatnya untuk menganut suatu agama tertentu, tetapi juga tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Negara harus menjamin kebebasan umatnya untuk beragama, sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama. Dasar negara ini bukan saya susun meniru bangsa lain. Kita punya cara sendiri, dan itu yang harus kita jadikan dasar Indonesia merdeka. Filosofinya bagus, tapi harus bisa lebih dimengerti oleh rakyat. Besok kita akan jelaskan semuanya dengan lebih sederhana dan menyatu. Terima kasih Saudara Profesor Supomo atas pandangan yang sangat bernilai. Gagasan ini akan menjadi bahan pertimbangan kita. Esok hari kita akan mendengarkan pandangan dari I.R. Soekarno. Hari ini, tanggal 1 Juni 1945, kita akan mendengarkan pidato dari I.R. Soekarno. Silakan I.R. Soekarno. Saudara-saudara sekalian, sudah 3 hari kita bersidang. Sudah 2 tokoh bangsa menyampaikan gagasannya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan 5 dasar yang saya usulkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Saya sebut ini Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dasar pertama, kebangsaan Indonesia. Negara kita harus berdiri di atas semua suku, bangsa, agama, dan golongan. Kita satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Dasar kedua, peri kemanusiaan. Bangsa Indonesia harus berdiri tegak bersama bangsa lain.
saling menghormati hak-hak manusia, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dasar ketiga, demokrasi. Kita, bangsa yang suka bermusyawarah. Tidak cocok bagi kita sistem diktator atau kekuasaan mutlak. Yang cocok adalah musyawarah mufakat. Dasar keempat, kesejahteraan sosial. Negara kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga harus menjamin kehidupan yang layak bagi semua petani, buruh, nelayan, serta rakyat-rakyat kecil. Dasar kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia harus memberi tempat yang terhormat bagi agama dan iman, tetapi bukan sebagai negara agama.